Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dalam pandangan Kristen terkait dengan unsur yang terdapat pada manusia itu, ada dikenal istilah dikotomi dan trikotomi. Dan sepengetahuan saya, Pak Esra menganut pandangan dikotomi bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Sedangkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 jelas disebutkan tubuh, jiwa, dan roh, yang berarti trikotomi. Pertanyaan saya, apa dasar firman Tuhan yang dipakai sehingga Pak Esra menganut pandangan dikotomi dan bukan trikotomi seperti yang disebut dalam ayat tadi? Mohon penjelasannya Pak Esra. Jadi memang ada 2 pandangan dalam antropologi Kristen. Yang pertama, trikotomi. Manusia terdiri dari 3, yaitu tubuh 1, 2 jiwa, 3 roh. Dalam bahasa Yunani ya, jiwa itu adalah psuke dan roh itu adalah pneuma. Nah, sementara salah satu dukungannya adalah ayat yang tadi Ibu sebutkan itu, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna. Itu dukungan bagi trikotomi. Sementara pandangan dikotomi itu menganggap bahwa manusia hanya terdiri dari 2 saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh.
Nah, memang masing-masing pandangan itu mempunyai dukungan ayat sendiri, ya. Nah, tetapi setelah menelaah lebih jauh, saya memeluk dikotomi, bukan trikotomi. Kenapa? Karena sekalipun di dalam bahasa asli itu berbeda, yaitu psuke dan pneuma, tetapi seringkali psuke dan pneuma itu dipakai secara berganti-gantian, interchangeable bahasa Inggrisnya, dibolak-balik. Artinya kadang-kadang bisa dipakai psuke, kadang-kadang bisa dipakai pneuma. Sehingga dua istilah itu walaupun istilahnya itu berbeda tapi tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Misalnya ya, coba kita ambil contoh ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Mungkin ya di dalam Yohanes 13 ya, coba ya. Yohanes 13 ayat 21 ya mungkin. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang kukatakan? Nah, di situ dikatakan bahwa sekarang jiwaku terharu. Sementara itu Yohanes 13 ayat yang ke-21. Yohanes 13, 21. Setelah berkata demikian, dia sangat terharu. Nah, di situ dia sangat terharu, tapi sebenarnya terjemahan harfiahnya Yesus sangat terharu dalam pneumanya. Di sana Lukas 12 dia bilang jiwaku sangat terharu, psukeku terharu. Tetapi di Yohanes 13 ayat 21, Yesus sangat terharu dalam pneumanya, di dalam rohnya. Jadi di sini dibilang bahwa jiwanya terharu, yang di sini dibilang rohnya terharu. Apakah jiwa dan beda dengan roh, atau jiwa dan roh itu sama yang sama-sama dikatakan terharu. Jadi kadang-kadang bisa dibilang jiwa terharu, kadang bisa roh terharu. Sekarang coba lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalamnya. Dari debu tanah, hembuskan napas hidup. Maka manusia itu adalah perpaduan antara debu tanah dan napas hidup. Dua saja bagian manusia itu. Lalu, Matius 10 ayat 28. Ini orang mati tuh. Matius 10 ayat 28. Ada ayatnya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Hanya dua ya. Dia tidak ngomongnya ada tiga. Menunjukkan ada dua aspek, yaitu tubuh yang dapat dibunuh dan jiwa yang tidak dapat dibunuh. Itu tidak bicara roh. Sekarang coba lihat lagi Yakobus 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Dia tidak menyinggung jiwa sama sekali di sana. Hanya tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi roh adalah bagian yang membuat tubuh itu hidup. Dan kematian adalah perpisahan di antara keduanya. Coba lagi 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Soal diserahkan pada iblis itu artinya apa, itu urusan lain. Tapi pokoknya di sini sehingga binasa tubuhnya, satu, rohnya diselamatkan. Dua, dikotomi. Bukan trikotomi. Jadi ada banyak ayat itu yang bicara soal manusia itu dua bagian. Nah, pertanyaan sekarang gini. Bagaimana dengan ayat yang tadi Ibu sebutkan tadi itu ya. Ada tubuh, ada jiwa dan roh. Sekarang saya mau ambil analogi. Sekarang tunjukkan Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Gambar, ada kata penghubung dan, lalu rupa. Gambar dan rupa. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu ayat selanjutnya, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rupanya di mana?
Satu ayat tadi gambar dan rupa, sekarang hanya gambar itu. Rupa hilang. Lalu sekarang Kejadian pasal 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Gambar mana? Nggak ada. Kalau begitu sebenarnya manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, atau menurut rupa Allah, atau menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Gambar dengan rupa itu sama saja. Gambar itu rupa, rupa itu gambar. Jadi mau dipakai salah satu boleh, pakai dua-dua juga tidak apa-apa. Jadi mau gambar boleh tanpa rupa. Mau rupa juga boleh tanpa gambar. Mau pakai dua-dua gambar dan rupa juga tidak apa-apa, hanya untuk meneguhkan arti. Nah, begitu juga jiwa dan roh. Mau pakai jiwa saja boleh, pakai rohnya saja boleh. Mau double dua-dua jiwa dan roh juga tidak apa-apa. Jadi jiwa tak dibedakan dengan roh. Di dalam Alkitab. Walaupun ilmu psikologi modern itu karena mempunyai pemahaman tentang trikotomi yang sekuler. Lalu akhirnya mulai memilah-milah bahwa jiwa itu yang bicara tentang kesadaran. Kalau saya itu suka warna merah, itu adalah jiwa, bagian dari jiwa. Ya, jatuh cinta itu bagian dari jiwa. Sementara connect dengan Tuhan itu roh. Nah itu kan sudah pembagian yang sekuler terhadap karena memegang trikotomi. Tapi kalau kita mengacu kepada apa yang Alkitab ajarkan, Alkitab hanya melihat dua saja. Sementara sejumlah ayat yang menopang trikotomi itu bisa dijelaskan. Sekarang lihat Ibrani 4 ayat 12. Nah, itu yang saya bilang tadi, Ibu singgung itu betul. Dulu dosen saya ajar dikotomi, tapi saya belajar trikotomi untuk menyerang dia. Salah satu ayat yang saya pakai untuk menyerang dikotomi itu adalah Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Itu Pak. Memisahkan jiwa dan roh, berarti jiwa dan roh itu terpisah. Saya serang dosen saya yang dikotomi. Lalu dosen saya bilang, kamu salah. Kamu harus lihat dari atasnya tuh. Sebab firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Ayat ini tidak berbicara soal jiwa atau roh, berbeda. Ayat itu mau menunjukkan betapa hebatnya firman Tuhan. Jadi jiwa dan roh itu tidak bisa dipisah, itu sama. Tapi saking hebatnya firman Tuhan, sampai apa yang mustahil dia bisa pisahkan. Makanya firman lebih tajam sampai sanggup memisahkan jiwa dan roh. Ya, padahal sebenarnya jiwa dan roh itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan kata lain, hal yang paling mustahil dapat dilakukan oleh firman Tuhan. Begitulah jawaban dosen saya yang saya masih ingat sampai 30 tahun. Sejak dari perdebatan di kelas itu. Ya, ini penting karena kalau pegang dikotomi kan gampang. Manusia mati, tubuh kemana? Ke tanah. Lalu jiwa atau roh pergi ke surga atau ke neraka. Selesai. Tapi kalau pegang tubuh, jiwa, roh, maka kita bilang, waktu manusia mati, tubuh ke tanah, roh kembali kepada Tuhan, jiwa kemana? Maka muncul banyak teori. Seperti misalnya Pendeta Yusuf BS mengatakan bahwa perjumpaan antara tubuh dan roh menghasilkan jiwa. Sehingga begitu tubuh dan roh terpisah, jiwa hilang. Nah itu menurut Yusuf BS dalam majalah Tulang Elisa. Lalu yang lain juga mengatakan, tubuh mati di tanah, roh kembali kepada Tuhan, jiwa melayang-layang. Makanya ada arwah penasaran, si manis jembatan Ancol, dan lain-lain. Itu karena jiwa masih berkeliaran. Karena ada jiwa berkeliaran itulah, maka dia bisa mencari tubuh, lalu tiba-tiba masuk ke tubuh saudara, lalu saudara kerasukan. Tapi kalau kita hanya dikotomi tubuh di tanah, jiwa atau roh ini sudah masuk surga di sana atau masuk neraka. Terus yang merasuk orang ini siapa? Tidak ada orang kerasukan roh orang mati, itu tidak ada. Kalau sampai kerasukan itu artinya setan yang merasuk. Tapi dia punya suara sama kayak Bapa. Apa susahnya setan meniru suara bapakmu? Tapi kenapa harus Bapa? Ya karena kalau dia muncul dengan suaranya Alexander Agung, kan saudara tidak percaya kan, harus suara mirip Bapa, mirip Mama, supaya kita dipengaruhi.